Christine dan Kak Tessa akan menemani adik-adik semua untuk ibadah minggu bersama. Meskipun kita nggak bisa ketemu, berkumpul lagi dengan yang lainnya, tapi kita tetap harus semangat, kita tetap harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Kayak lagu ya Kak Tessa ya? Jadi kita mau mengawali ibadah hari ini dengan menyanyikan hati yang gembira adalah obat. Selalu bersemangat biar kita bisa ketemu teman-teman lagi. Nah, salah satunya kita harus semangat mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dan penuh dengan sukacita. Tuhan, hari ini kami akan mengikuti ibadah minggu. Kiranya Tuhan berkati, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman hari ini, agar apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita bersama-sama ya, kita dengarkan bersama-sama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Seluruh bangsa itu menyaksikan buruh mengguntung, kilat sabun menyabut, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar adik-adik pada saat ini? Sehat? Puji Tuhan. Pada saat ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti sekolah minggu online GKJ Sedayu. Tapi Pak Surono ingin terlebih dahulu menyapa adik-adik yang ada di Pepantan Sengon. Mana suaranya? Tunjuk jari. Oh iya, banyak sekali yang mengikuti sekolah minggu online. Yang dari Pepantan Kalurang mana? Oh iya, banyak. Puji Tuhan. Lalu yang dari Pepantan Sungapan. Iya, banyak juga itu. Banyak yang mengikuti ternyata. Nah, yang dari Indo Sedayu mana? Oh iya, banyak sekali juga yang mengikutinya. Puji Tuhan ya adik-adik. Kita masih boleh bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu meskipun saat ini masih secara online. Tapi kita tetap berdoa, bersyukur karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini Pak Surono ingin bercerita. Siapa yang mendengarkan cerita? Yaitu ceritanya tentang Cicil dan Kancil. Cicil itu siapa? Ayo, Cicil adalah seekor kelinci. Nah, sekarang Pak Surono ingin bercerita. Tadi Pak Surono menyampaikan bahwa ceritanya adalah tentang Cicil dan Kancil. Cicil itu adalah seekor kelinci. Saat ini ia tinggal bersama dengan ibunya. Lalu ayahnya kemana? Toh ayah Cicil tersebut ternyata sudah lama meninggalkan Cicil dan ibu Cicil. Ayah Cicil sudah meninggal dunia. Tetapi adik-adik, sebelum ayahnya meninggal dunia, ayah Cicil itu adalah orang yang bersemangat, orang yang selalu bekerja keras bersama dengan ibunya. Gunanya adalah untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi si Cicil sejak dulu ketika ayahnya masih ada, ketika ayahnya masih hidup, tetap saja seperti sampai pada saat ini, yaitu menjadi orang anak yang tidak mau membantu ibunya. Menjadi anak yang egois, mau menang sendiri, pengennya apa-apa dituruti. Nah, Pak Surono yakin adik-adik semua tidak ada yang seperti itu. Oke. Lalu adik-adik, suatu hari kan ini Ibu Cicil itu pergi ke kebun. Ibu Cicil bercocok tanam, menanam wortel supaya nanti bisa hasilnya dipanen lalu buat makan. Tetapi tetap saja si Cicil tidak mau membantu ibunya, meskipun ibunya susah payah bekerja dengan keras ke kebun sendiri, bahkan sampai larut malam. Si Cicil tidak peduli. Nah,
ketika ibu Cicil ke ladang, ternyata si Cicil itu hanya di rumah makan, tidur, dan bermain. Siang hari ibunya pulang dari kebun hanya untuk menyiapkan makanan untuk si Cicil. Tapi Cicil pun tetap masih marah kepada ibunya karena kalau tidak kunjung pulang, tidak segera membuat makanan untuk si Cicil. Dengan sabar ibunya membuatkan makanan untuk si Cicil meskipun ibunya sakit. Meskipun ibunya saat itu merasakan kelelahan yang luar biasa. Nah, setelah menyiapkan makanan, ibu Cicil pergi kembali ke ladang dan pulang larut malam. Tetapi ketika ibunya pulang, Cicil pun masih tetap marah. Kok tidak segera dibuatkan makanan? Karena Cicil sudah merasa lapar sekali. Dengan sabar, ibu Cicil menyiapkan makanan untuk Cicil. Lalu apa keesokan harinya yang terjadi pada ibu Cicil? Keesokan harinya, waktu sudah siang, ibu Cicil tidak keluar dari kamarnya. Ayo, ada yang tahu kenapa? Ternyata ibu Cicil sedang sakit. Saat itu pun Cicil marah kepada ibunya. Ibu, aku lapar, siapkan makanan. Cicil tidak peduli meskipun ibunya sedang sakit. Ibu Cicil menjawab, "Nak, kamu sudah besar, buatlah makanan sendiri supaya kamu bisa mandiri." Tetapi Cicil tak peduli, masih marah. Dan akhirnya, meskipun dalam keadaan sakit, ibu Cicil menyiapkan makanan. Setelah makan, Cicil keluar rumah bermain. Lalu ketemu dengan si Kancil. Si Kancil bertanya kepada Cicil, "Cil, kemana ibumu?" Cicil menjawab, "Ibu di rumah, ibu sudah malas, tiduran saja." Lalu si Kancil berpikir dan dalam hatinya berkata, "Kemarin kan ibu Cicil sampai larut malam di kebun atau di ladang. Pasti ada sesuatu yang tidak beres." Lalu Kancil meminta izin kepada Cicil. "Cil, apakah aku boleh untuk bertemu dengan ibumu?" Cicil pun akhirnya mengantar Kancil ke rumah untuk bertemu dengan ibu Cicil. Sesampainya di rumah, Kancil melihat bahwa benar apa yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya, bahwa ibu Cicil saat itu sedang sakit. Lalu Cicil akhirnya dinasihati oleh Kancil untuk lebih menghormati, untuk lebih menyayangi orang tuanya. Lalu Cicil juga diingatkan bagaimana ketika ia nanti kalau sampai ditinggalkan oleh ibunya, ia akan hidup sendiri, apa-apa sendiri, mencari makan sendiri. Luluhlah hati si Cicil. Akhirnya Cicil merasa bersedih, bersalah, dan meminta maaf kepada ibunya. Dan Cicil juga berjanji untuk berubah menjadi anak yang baik, berubah menjadi anak yang mau membantu orang tua, menyayangi orang tuanya. Dan pada saat itu berubahlah sikap si Cicil karena nasihat yang disampaikan oleh Kancil. Berarti Kancil
menjadi sosok yang luar biasa, yang bisa mengubah hati si cicil. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang bisa adik petik atau adik dapat dari cerita tadi? Benar, yaitu kita harus menyayangi orang tua, membantu orang tua, dan tidak boleh marah kepada orang tua, baik kepada ayah, baik kepada ibu, dan juga kepada seluruh anggota keluarga. Nah, seperti firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dari bacaan kita, bagaimana dalam ke-10 hukum Tuhan kita harus menghormati orang tua kita. Karena ini yang diperintahkan oleh Tuhan, karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu, ada yang masih suka marah, yang masih suka tidak mau membantu orang tua, yang masih suka mementingkan diri sendiri. Ayo kita berubah supaya menjadi anak-anak yang baik, menjadi cicil-cicil yang baru, yang sadar, yang lebih mengasihi orang tuanya. Selamat hari Minggu adik-adik, dan selamat untuk menyayangi orang tua kita. Saat ini katakan kepada orang tua di kanan kiri adik-adik semua dengan mengatakan, aku sayang kepada ayah, aku sayang kepada ibu. Dan peluklah ibu dan juga ayah. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, adik-adik, gimana tadi pembacaan Alkitabnya? Luar biasa kan? Jadi, apa yang kita dengar hari ini jangan cuma didengar ya, tapi kita ingat terus, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita mau memuji nama Tuhan lagi, tapi kita mau nyanyi lagu yang pakai gerakan Kak, biar kita tambah semangat. Kita mau nyanyi lagu Kedua Tanganku, terus nanti kita sambung sama Jalan Serta Yesus. Oke? Kak. Ikutin dari sini ya, anak-anak ya. Kedua tanganku menyadari, dilemparkan di bengkokan bukan kebelakan. Air tangan berjari di aman. Kedua kakiku menyadari, dibukakan dilemparkan bukan kebelakan. Selanjutnya kita akan beraktivitas kembali. Ada yang mau bantu orang tua? Boleh. Ada yang mau belajar? Pinter. Nah, tapi sebelum balik ke aktivitas, kita harus berdoa lagi ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah hari ini. Dari awal hingga akhir, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, terima kasih untuk pujian hari ini. Tuhan, selanjutnya kami akan beraktivitas kembali. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan berkati ayah bunda dan kakak-kakak semuanya, serta Tuhan berkati teman-teman di gereja kami.
Biarlah firman-Mu hari ini dapat kami selalu ingat dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.